Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu casing terbaru dari APNX. Ya pasti kalian tahu lah. Di video sebelumnya saya pernah merakit PC menggunakan ini dan juga CPU coolernya. Tapi kalau yang ini casingnya, saya akan bikin review yang khusus yang dimana lebih detail lah. Apakah ini worth it atau tidak di harga yang di hampir 2 juta dari segi casingnya, dan juga di brand terbaru dari APNX dari Jerman, keluaran tahun 2023, baru aja tahun kemarin lah. Jadi terbilang ini masih hangat-hangatnya banget. Dan juga di sini ini adalah casing dari APNX C1 Mid Tower Casing yang dimana tersebut emang tinggi banget ya. Dan apalagi di harganya di 1,7-an, 1,7 sampai 1,8 lah, tergantung serinya, yang berwarna hitam dan juga berwarna putih. Tapi kalau yang di sini satu dikirim oleh DTG yang berwarna hitam untuk mereviewnya apakah ini worth it atau tidak di harganya. Ya meskipun harganya mahal, pasti kualitasnya juga bagus lah untuk ini. Dan seperti biasa dari segi reviewnya, dari segi kelebihan maupun kekurangan casingnya ini, dan juga sirkulasi udaranya, apakah dia itu best airflow atau tidak, 1:1 untuk casing ini. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi penampakannya, ini boxnya dan juga ini casingnya. Ini sangat besar banget dari segi boxnya. Dia itu ada spesifikasi bagian belakang sini. Ya, besar banget sih ya. Tapi kita coba untuk bacakan dari segi speknya yang di bagian belakang sini ya. Bentar kita tata dulu supaya rapi. Ya, seperti contoh yang ada di sini emang sangat besar sekali casingnya, dan juga ini juga besar banget casingnya sehingga di bagian depan nggak kelihatan secara full ya dari segi kamera. Kalau di bagian depannya seperti ini, berat sih untuk ini. Tapi kita bacakan dari segi spesifikasinya dulu. Yang pertama untuk yang ini tipenya adalah mid tower dan juga body material yang menggunakan SGCC. Nggak tahu sih seberapa tebalnya, tapi kalau saya tes dia itu emang tebal banget sih. Ya wajar lah di harga 1 jutaan, emang ini udah bagus. Oh ini ada tulisannya 0,8 mm steel thickness. Wajar sih, banyak bagus dan juga tebal dari segi kualitasnya. Dan selanjutnya untuk motherboard support sampai ATX, MATX dan juga mini ATX, karena dia itu supportnya sampai 7 slot di bagian PC yang ada di sini. Dia itu cakep. Dan juga casing dimensional emang tinggi banget sih, sampai di 502 mm, 50 cm lah dari sini ke atas. Serta untuk hard disk itu support sampai 3 maksimal. Kita akan lihat aja nanti dari segi dalamnya apakah sesuai atau tidak. Dan juga SSD 3 maksimal. Dan lalu GPU-nya jadi support sampai di 395 mm dari sini ke sini. Jadi triple fan maupun 4 fan dia itu bisa lah, karena dia itu hampir di 400 mm. Dan juga CPU cooler yang menggunakan pipa sampai di 166 mm dari sini ke sini. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk lah, jadinya aman. Karena paling tinggi di 160 mm. Dan juga di sini kabel manajemennya di 40 mm. Di bagian belakang jadi 4 cm. Baru kali ini sih aku melihat yang menyertakan dari segi kabel manajemen di bagian belakang 4 mm. Kalau saya lihat dari segi belakang sini memang lebar banget ya. Tapi kita lihat aja nanti dari segi detailnya. Dan dia itu air coolingnya di bagian depan sini jadi support sampai triple fan. Yang 120 maupun yang 140 mm dia itu bisa. Dan juga di bagian atas triple fan juga bisa, maupun yang 14 cm cuma maksimal di dual fan. Tapi kalau yang 12 cm maksimal 3, di bagian belakang support 12 cm aja. Dan apalagi untuk radiator di bagian depannya tersebut di bagian samping ya, samping yang ada di sini support sampai di 360 mm. Dan juga di bagian atas juga support 360 mm. Dan di bagian belakang cuma support 120 mm. Jadi radiator triple fan dia itu aman semua lah di casingnya ini. Jadi ini bagus. Dan seperti itu dari segi spesifikasi di bagian belakang yang ada di sini. Kita kasih bawah dulu supaya tidak full dari segi layar kamera yang kalian lihat ini. Dan di sini menampakkannya wow besar sih dan juga tinggi untuk ini. Dan di bagian samping sini dia menggunakan kaca tempered glass yang dimana tanpa dibaut ya. Dan dia itu cuma ditarik aja. Dan sebelum itu ini ya, ada buku panduannya untuk mereknya APNX. Untuk mengambil kaca di bagian samping harus dibuka dulu di bagian atasnya dulu. Setelah ini ya dibuka, ada besinya. Dan lalu tinggal didorong aja di bagian samping dulu. Dan setelah didorong baru dorong di bagian atas ini ya, seperti itu caranya ya. Dan dia itu sangat tebal sekali dan juga berat lah. Ada pelindung besi dan juga ada busanya supaya lebih redam. Jadi ini terbilang bagus. Aku masih bawa dulu supaya tidak pecah dan juga aman lah. Dan ini penampakan dari segi dalamnya. Wow, terlihat ini sangat keren sekali dan juga bagus lah.
Dan di sini ada box untuk kotak-kotaknya, nanti kita buka aja. Dan juga di sini ada bracket untuk GPU supaya tidak letoy atau posisinya lurus lah. Di sini bisa diatur, jadi ini sangat worth it sekali. Ya maklum sih, dari 1 juta ke atas pastinya ada. Dan juga di bagian depan dulu ya. Ini dia tuh menggunakan mesh bagian depan. Tapi kalau saya cek di bagian dalam sini, dia itu juga ada dust filternya. Bagus sih untuk ini. Dan dia udah free 4 fan. Yang dimana 4 fan yang tersebut, 3 fan 14 cm di bagian depan RGB, dan juga di bagian belakang 12 cm aja, cuma satu ya. Gak usah beli fan lagi sih, ini udah worth it sekali. Dan tinggal tambah aja radiator di bagian atas, udah full fan penampakannya. Dan kita lihat di bagian samping sini, dia itu juga ada jaraknya di sini, cukup lebar banget, serta nggak ada power supply cover atau kelihatan power supply apa yang kalian pakai di bagian samping sini ya. Tapi ada logonya APNX. Dan di bagian atas ini dia tuh bolong-bolong semua atau ada lubang-lubangnya lah, seperti yang Anda lihat ini. Dan dia tuh support 7 PCI yang dimana bisa dicopot maupun dipasang semua dari segi slotnya ini worth it. Kalau vertical GPU ini sih sebenarnya bisa-bisa aja ya, tapi bukannya menyambung di bagian dalam sini, harus membeli bracketnya lagi untuk vertical GPU, jadi nggak masalah untuk yang itu. Serta di bagian mana ya, dalamnya sini tidak ada karet-karetnya ya, seperti yang ada di bagian samping-samping sini. Kebanyakan kalau di harga 1 jutaan mereknya Aerocool, Corsair maupun yang lainnya, dia itu ada kayak karet-karetnya yang dimana tersebut buat pelindung dan juga supaya lebih clean lah. Tapi kalau yang ini dia itu tidak ada karet-karetnya di bagian atas maupun di bagian samping di power supply maupun di bagian bawah. Mungkin ciri khasnya seperti itu sih. Dan juga di bagian samping sini dia ada bracketnya juga yang dimana bisa dilepas maupun dipasang untuk yang ini. Sama seperti casingku sih, dari BigQuest juga sama seperti ini, tapi kebanyakan memang seperti ini sih di bagian sampingnya. Dan juga bisa dilepas dan juga dikasih fan di bagian samping sini juga. Dan seperti itu penampakan di bagian depan samping ini ya. Kita lihat dari segi belakangnya. Kalau di bagian belakang sini cara membukanya juga simple tanpa menggunakan baut, tinggal ditarik aja di bagian atas ini, membuka satu. Ini juga keras ya, dan dia itu juga ada ventilasinya di bagian samping-samping sini. Di bagian samping sini untuk membukanya kalian harus membuka, oh enggak, yang ini tuh ditarik ke atas kalau nggak salah. Coba kita coba, oh ya benar, ditarik di atas untuk yang di bagian samping sini ya. Makanya tadi pun narik-narik juga bingung, ternyata ditarik di atas, jadi itu berbentuk siku-siku untuk di bagian depannya. Unik sih ya, seperti yang saya bilang tadi, di bagian depan ada dust filternya, bisa diambil, jadi ini gampang dibersihkan dan cakep lah. Dan apalagi di bagian atas ini, dia juga bisa diambil dari segi besinya. Kalau misalnya pengen memasang fan secara simple maupun radiator, tinggal dipasang aja, jadi juga simple banget. Di bagian belakang penampakannya seperti yang ada di sini. Ini bisa dikasih fan, bisa diambil juga dari segi besinya nih supaya tidak mengganggu. Dan emang rongganya tersebut di 4 cm dari sini ya. Untuk membacanya terbilang ini sangat lebar sekali. Dan juga di sini ada pelindungnya juga, dan ada bracketnya juga sih. Aku penasaran bracketnya isinya apa aja. Coba kita ambil dulu sebentar untuk ini, dan aku taruh nih bracketnya isinya apa aja. Dia tuh ada kabel yang dimana tersebut untuk penggantinya kabel tis ya, dia dari karet. Dan juga ini ada banyak banget, jumlahnya ada 9 nih ya, ada 9 sih jumlahnya ini, supaya gampang dilepas maupun dicopot lah untuk kabel-kabelnya supaya lebih simple. Meskipun juga dikasih kabel tis sih di sini ya, tapi memang lebih bagus menggunakan ini sih supaya lebih gampang aja kalau misalnya dibongkar ataupun dipasang. Juga ada peralatan yang lainnya untuk kaca, untuk bracket-bracketnya semua. Dan juga di sini buat untuk hard disk, dan juga di sini ada board untuk semuanya, dipisah-pisah sih ya, keren sih ini bisa-pisah, jadi terlihat memang elegan mahal sih. Ini ada kabel disknya juga banyak, mungkin ada 10. Dan juga ada banyak karet-karetnya juga di sini. Keren sih, sesuai dengan harganya untuk yang ada di sini juga pasti samping. Dan di sini untuk penampakannya kabelnya berwarna hitam semua, flat juga, dan ini udah sangat worth it dan juga bagus. Dan juga di bagian atas sini ternyata ada kayak control ya di bagian atas ini, yang dimana untuk mengatur fan. Dan juga di kabin RGB menggunakan kabel SATA, serta di sini ada 3 pin RGB nya juga supaya menyambungkan ke motherboard kalian juga bisa sih. Ketutupan ya di bagian atas ini, jadi ya kita bilang ini bagus. Dari segi bagian belakangnya power supply nya juga aman, bagian sini juga aman. Oh ya, untuk bracket harddisknya tersebut dipasang di mana ya,
dipasang di sini ya, mungkin bisa sih dipasang di sini, ditumpuk-tumpuk, bisa sampai 1 2 3 ya, bener sih, bisa sampai 3 di bagian dalam sini. Jadi bisa dipasang untuk hard disk. Kalau SSD ya di mana aja bisa sih, karena SSD kan kecil jadi simple, mau dipasang aja di mana aja bisa untuk itu. Dan lanjut di bagian atas ini, di bagian portnya dia tuh ada USB 3.0, ada 2, dan juga ada tombol power, USB Type C, dan juga audio, serta ini tombol reset kalau nggak salah tombolnya. Dan seperti itu tombol-tombolnya, terbilang ini udah bagus. Dan di bagian belakang sini, di bagian PCM-nya sebagai tambahan ya, dia tuh menjorok ke dalam, jadi terlihat supaya tidak ada yang menonjol di bagian luar ini, untuk menata kabel GPU supaya lebih clean dan juga bagus. Dan lanjut di bagian bawah sini, untuk yang terakhir kita lihat dia tuh ada dust filter 360 mm dari segi bawahnya, sehingga sangat bagus untuk yang ini, serta ada kakinya juga cukup tinggi dan juga ada busanya. Busanya tersebut yaitu halus sih, ini bagus, berbeda seperti di band pada umumnya di harga 400.000 sampai di bawah 1 juta ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya dari segi spesifikasi yang ada di sini, dan juga secara detailnya emang worth it sih di harga 1 jutaan hampir di 2 jutaan dengan casingnya ini APNX C1. Dan seperti biasa dari segi reviewnya, dari segi sirkulasi udaranya apakah ini worth it atau tidak, dan juga kelebihan maupun kekurangannya di casingnya ini. Habis ini langsung lanjut reviewnya, yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian suhunya, kalau pakai kaca di bagian samping dan juga tanpa kaca di bagian samping, seperti contoh yang ada di sini. Untuk yang pertama tanpa kaca dulu, minimal yang mendapatkan di 31 derajat dan juga maksimalnya di 75 derajat kalau tanpa kaca. Dan kalau kita bandingkan pakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan di 76 derajat. Kalau kita bandingkan cuma terpaut 1 derajat semua dari segi minimal dan juga maksimalnya, bisa dibilang ini bagus, cuma terpaut di 1 derajat kalau pakai kaca dan juga tanpa kaca. Dan lanjut kelebihan di casingnya ini, yang pertama suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya, cuma terpaut di 1 derajat saja, bisa dibilang ini sirkulasi udaranya itu bagus. Lalu yang kedua, menggunakan tempered glass, digeser atau diklip jadi simple, seperti contoh yang ada di sini. Yang penting dia itu tidak dibaut supaya lebih bagus tampilannya, dan juga ini simple sih, dibuka maupun ditutup. Lalu yang ketiga, support CPU cooler sampai di 166 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk untuk yang ada di sini. Dan apalagi radiator dia itu sampai di 360 mm. Untuk triple fan dia itu juga support lah, jadinya bagus. Dan juga GPU up to sampai di 395 mm. Menggunakan triple fan, dual fan maupun 4 fan juga bisa untuk yang ini. Dari segi GPU-nya sepanjang hampir di 400 mm. Lalu yang keempat, slot PCIe bisa dilepas dan juga dipasang seperti baut, memakai baut yang ada di sini. Kalau semisal mengganti GPU atau mengganti slot, tinggal dibuka maupun ditutup. Berbeda seperti harga murah di bawah 500.000, dia itu harus dilepas, tidak bisa dipasang lagi. Tapi kalau yang ini bisa dipasang lagi. Lalu yang kelima, support GPU holder untuk GPU triple fan supaya tidak miring. Seperti contoh yang ada di sini udah disediain. Kalau misal dual fan ya nggak usah pakai lah. Tapi kalau yang triple fan itu wajib pakai supaya tidak miring dari segi GPU-nya di bagian pojok kanan. Tapi kalau yang ini ada holdernya jadi aman. Lalu yang keenam, terdapat rongga atau space 4 cm di bagian belakang casing untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga dirapikan lah. Dan apalagi ini di 4 cm sangat lebar sekali. Menggunakan kabel-kabel yang besar maupun kecil ini sangat aman. Ya karena space-nya tersebut di 4 cm, jadi aman lah menggunakan kabel yang banyak. Lalu yang ketujuh, terdapat bracket hard disk maksimal 3 di bagian pojok bawah dan juga SSD maksimal 3. Bisa diletakkan di mana aja, di bagian belakang maupun di bagian depan untuk SSD. Yang penting maksimalnya yaitu SSD maksimal 3 dan juga hard disk maksimal 3. Jadi banyak slotnya lah untuk casingnya ini. Lalu yang kedelapan, kabelnya flat hitam semua dari segi front panel, USB 3.0 maupun Type C. Jadi supaya lebih bagus dan juga terlihat sinkron dengan mobonya, sama-sama berwarna hitam dan juga kabelnya flat, gampang dipasang.
Lalu yang kesembilan, ada karet atau busa di bagian kaki casing. Kaki casing tersebut terbilang ini besar dan juga lebar, ditambah dengan karet atau busa di bagian bawahnya supaya meredam getaran dan juga aliran listrik. Jadi aman lah, untuk yang ini terbilang udah bagus. Lalu yang ke-10, frame 4 fan RGB dan juga plus controllernya di bagian atas ini. 4 fan-nya tersebut, dia tuh 3 fan 14 cm dan juga 1 fan 12 cm RGB di bagian depan dan juga di bagian belakang. Ya, bagus sih untuk yang ini. Dan apalagi udah sepaket dengan controllernya di bagian belakang atas casing. Lanjut ke kekurangannya. Untuk yang ini, yang pertama, enggak ada dust filter di bagian atas dan juga di bagian samping. Seperti contoh yang ada di sini. Jadi kalau semisal menambah fan di bagian samping, dia itu akan cepat berdebuan. Kalau semisal cuma di bagian depan aja, itu masih aman sih, karena dia itu ada dust filter. Dan juga di bagian atas sebagai pembuangan, ada dan juga tidak ada, itu masih mending sih kalau di bagian atas. Tapi yang paling penting di bagian samping juga nggak ada. Tapi masih bisa dibilang opsional sih kalau misalnya memasang di bagian samping fan-nya untuk yang ini. Lalu yang kedua, tidak ada karet manajemen kabel di bagian motherboard. Seperti contoh yang ada di sini gambarannya, dia tuh nggak ada karet-karet yang dimana sebagai manajemen kabel lah di bagian motherboard 24 pin, 8 pin maupun GPU supaya terlihat lebih clean. Apalagi ini di harga di hampir 2 juta. Kalau tidak ada, rasanya kurang sih untuk yang ini. Lalu yang ketiga, tidak support slot vertical GPU. Ini masih opsional ya. Ya wajar sih, meskipun bisa membeli bracketnya. Untuk cara lain kalau misal menggunakan vertical GPU di casingnya ini. Lalu yang keempat, tidak ada cover terbuka untuk power supply. Tapi ini juga masih opsional. Kadang ada yang suka, kadang ada yang tidak. Kalau aku pribadi lebih suka sih, yang dimana supaya tahu power supply apa yang kalian pakai di bagian samping pojok bawah. Itu tergantung selera kalian. Lalu yang kelima, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? APNX C1 dari segi yang kalian lihat di video ini, ataupun kalian sudah memakai casingnya ini, APNX C1. Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng dari segi kekurangan maupun kelebihan yang kelewatan. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 1,7 juta atau 1,7 sampai 1,8 lah, apakah ini bagus atau tidak? Terbilang ini bagus. Price to build quality. Jadi wajar ya, barangnya bagus, bahannya bagus, banyak supportnya, dan juga udah free fan 4 fan RGB. Dan juga pilihannya ini ada berwarna hitam dan juga berwarna putih. Tampilannya keren, dia itu besar, ATX, support sampai di 360 mm radiator. Dan juga support banyak fan yang ada di sini. Meskipun kurangnya tersebut di bagian dust filter di bagian samping ya, tapi itu masih opsional kalau semisal tidak memakai fan di bagian samping. Cuma di bagian depan aja udah lebih dari cukup untuk yang ini. Kalau semisal dari segi harganya ya wajar sih, harga di hampir 2 juta. Karena juga ada banyak banget casing-casing di harga 1,5 jutaan. Tapi yang dimana intinya bukan casing kaleng-kaleng. Ini tuh casing price to build quality dan juga banyak supportnya lah. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal-awal. Yang dimana banyak kelebihannya. Dan apalagi sirkulasi udaranya, dia itu bagus. Cuma tepat 1 derajat dari segi minimal maupun maksimalnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, APNX C1. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review papat PC seperti contoh yang ada di sini, casing, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.